Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk memudahkan kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Di sini kita hendak menyambung kembali kajian yang sudah-sudah tentang rukun iman. Pertama, iman kami dengan Allah. Itu sudah kita sampaikan. Kedua, iman dengan malaikat. Itu sudah kita sampaikan. Ketiga, iman dengan kitab. Juga sudah kita sampaikan. Nah, ini yang keempat. Iman dengan rasul-rasul. Jadi, iman dengan rasul-rasul. Jadi pada kajian kita ini tidak satu huruf pun, tidak satu kata pun yang tidak bermakna. Seketika kita belajar dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, selalu kita temukan kalimat yang berbunyi iman kepada Rasul. Nah, kalau kajian kita bukan kepada Rasul. Kenapa sedemikian? Kalau iman kepada Rasul itu adalah kejadian di zaman era Nabi Muhammad, di mana para sahabat, para kaum, para umat beliau itu langsung kepada beliau, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu kitab Quran ini belum ada, catatan wahyu sudah dicatat. Dan hadis-hadis dilarang untuk mencatat. Dikhawatirkan nanti terjadi pembauran antara catatan daripada wahyu dengan catatan yang ada pada hadis. Maka pada waktu itu hadis-hadis dilarang untuk dicatat. Baik, kita masuk kepada iman dengan Rasul-Rasul. Kenapa saya berkata bahwa kalau iman kepada Rasul itu hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad? Jadi benar. Jadi para sahabat-sahabat tadi, dia kan langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad. Artinya mereka berhadapan langsung dengan Rasul, wujud serta Allah. Dan mereka tidak pernah terfikirkan kalau Rasulullah itu juga dia punya Rasul. Dia juga punya utusan. Nah, utusan Rasulullah itu misinya, visinya, tujuan akhirnya sama dengan beliau. Apa misi beliau? Apa visi beliau? Apa tujuan akhir beliau untuk kaum ini, untuk umat ini? Itulah misi, itulah visi, itulah tujuan akhir daripada Rasul daripada beliau itu sendiri. Jadi untuk memperjelas paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki Rasul atau utusan. Dia bernama dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga dia punya utusan. Namanya sama dengan nama beliau, Muhammad juga. Karena Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah sifat. Sifat siapa? Sifat Allah.
yaitu Ahmad. Isi daripada Ahmad itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi Ahmad ini dia gaib, dia tidak nyata. Dia ada dalam dada Nabi. Nah, Nabi itulah badan jasad tubuh daripada beliau. Putra dari Abdullah, putra daripada Aminah, ponakannya Abu Thalib, cucunya Abdul Muthalib, suaminya Khadijah, ayah Fatimah, ayah Ruqayyah, ayah Ummu Kulsum, ayah Qasim, ayah Ibrahim. Dan sahabat daripada sahabat-sahabat yang banyak. Itulah Nabi Muhammad. Itulah tubuh badan jasad beliau yang dalam dadanya ada Ahmad. Jadi Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Itu sifat terpuji. Itu arti Muhammad. Sedangkan Ahmad itu sifat yang ada dalam dada Muhammad. Nah, begitu. Sedangkan Ahmad itu adalah sifat daripada Muhammad. Nah, Ahmad inilah yang padanya terdapat 4 sifat tadi. Nah, Ahmad punya keturunan. Sebenarnya bukan keturunan, kalau keturunan itu ada ibunya. Ahmad punya turunan, itu yang benar. Mana itu turunan Ahmad? Itulah nurnya dia. Itulah mukmin, itulah ruh, itulah insan yang terpari dalam dada kita masing-masing. Itulah turunan Ahmad. Nah, begitu saudara. Jadi kalau Ahmad itu adalah sifat Allah yang diutus oleh Allah kepada alam semesta. Yang membawa Ahmad itu adalah tubuhnya. Itulah yang bernama dengan Muhammad. Di kita ada juga Ahmad dalam dada kita. Ada juga Ahmad dalam dada kita. Kenapa Ahmad? Karena kita bersifat dengan sifat beliau. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kenapa kok sama? Ya karena kita turunan beliau. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Anna minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu, si ruh itu, diri kamu itu datang daripada aku. Dan beliau pun pernah berkata, pernah bersabda, apa kata beliau? Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Aku adalah bapak para ruh. Semua ruh yang alam dada setiap manusia. Akulah bapaknya. Akulah asalnya. Ruh-ruh itu adalah turunanku. Sedangkan Adam itu bapak tubuh, bapak badan, bapak jasad, bapak casing kita. Kenapa? Karena beliau terbuat dari tanah. Termasuk tubuh badan jasad Ahmad tadi yang bernama Muhammad tadi. Itu turunan Adam juga. Apalagi tubuh badan jasad kita. Juga dari Adam juga. Namun ruhnya Adam itu adalah turunan Ahmad. Ruh kita turunan Ahmad. Adam dan kita adalah anaknya Ahmad. Ahmad itulah ayahnya kita. Itu yang dimaksud dengan kalimah Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku Ahmad adalah bapak semua ruh.
termasuk ruh Adam. Adam adalah bapak semua tubuh, termasuklah tubuhnya beliau, tubuhnya Ahmad tadi yang bernama dengan Muhammad, termasuk tubuh kita. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Makanya dikunci kisah ini pada surah Al-Balad yang berbunyi wa walidi wa mawalada. Jadi lengkapnya begini, la uksimu bihazal balad wa anta helong fi hazal balad wa walidi wa mawalad. Nah, itu ceritanya. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini, negeri Makkah, yang di situ ada Baitullah hakikat maksudnya, bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Tentu beliau ada di Baitullah, duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Ingat, kalimat duduk di atas kursi kerajaan Tuhan adalah untuk mempermudah paham. Karena beliau adalah Maha Nur. Nur yang melahirkan nur-nur yang banyak, yaitu ruh-ruh yang ada. Bagaimana bentuk nur duduk? Bagaimana bentuk kursinya nur? Rumah dari nur, negeri dari nur. Bisa kita menjelaskan? Tidak bisa. Tetapi itu harus diucapkan biar kita mudah memahami apa yang Allah dan Rasul maksudkan untuk keterangan-keterangan demi pemahaman kita masing-masing. Itu, saudara. Nah, beliau tetap di dalam negeri itu. Maka dikuncilah dengan kalimat demi ayah, demi anaknya. Demi bapak, demi anaknya. Siapa ayah? Lah itu yang dikatakan oleh beliau tadi. Ana abaul arwah. Aku bapak ruh. Lah kalau aku adalah bapak ruh, tentu ruh itu anak aku. Nah, inilah maksud wa walidiu wa mawalad. Demi ayah, demi anaknya. Demi bapak, demi anaknya. Itulah Muhammad dengan kita. Itu, saudara. Sekarang mari kita telusuri. Ada dua ayat yang sangat erat kaitannya, yang hampir sama dan hampir mirip dengan apa yang kita ceritakan pada hari ini. Nah, pada surat Al-Jumu'ah, surat nomor 62, ayat 2, kita temukan kalimah yang berbunyi, Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum. Wallazi itu artinya dia itu Allah yang telah membangkitkan di tengah-tengah kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Allah membangkitkan seorang rasul di tengah-tengah kaum yang ummi, ya dari bangsa mereka sendiri. Nah, kaum yang ummi di sini adalah kaum Quraisy. Rasul itu dibangkitkan oleh Allah dari kalangan bangsa mereka sendiri, yaitu bangsa Quraisy. Nah, sebatas ini ceritanya adalah cerita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah binnya Abdullah, binnya Aminah, ponakannya Abu Thalib, cucunya Abdul Muthalib. Beliau adalah keturunan Bani Hashim yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Jadi surat Al-Jumu'ah, surat nomor 62, ayat 2 ini, yang menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah ceritanya tentang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjelaskan ini tentu tidak sulit.
Karena pada umumnya memang begitu yang kita ketahui selama ini. Apa tugas beliau? Apa tugas beliau? Nah, tugas beliau adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ayat tadi. Yatlu alaihim ayatihi. Ingat. Yatlu alaihim ayatihi. Di sini hi kalimatnya. Hi ini artinya nya. Nya kembali kepada Allah. Kalimat ini menunjukkan Allah. Tugasnya adalah mengajarkan kepada mereka kaum Quraisy tadi tentang ayat Dia, ayat Allah. Nah, ayat Allah ini, tanda Allah ini siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang bersolat Allah dan malaikat serta mukmin kepadanya. Itu ayat Allah, itu tanda Allah. Sekaligus wujud serta Allah. Kenapa dia dikatakan wujud serta Allah? Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata. Melainkan nyata pada beliau. Melainkan nyata pada beliau. Makanya kalau ingin mentaati Allah, taati beliau. Kalau kita ingin taat kepada Allah, tidak taat kepada beliau, tidak bisa. Makanya Allah dan Rasul menyampaikan informasi kepada kita, wa may yuti'i Rasul faqad ata Allah. Siapa yang sudah taat kepada Rasul, artinya sudah taat kepada Allah. Karena Allah itu kan nama zat. Zat yang maha agung. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Itu Allah. Karena dia nama. Nah kalau nama kan memang tidak ada bentuknya. Tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Tidak ada pula bahasa-bahasanya. Itu nama. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Allah? Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah? Karena suaranya saja tidak pernah kita dengar. Katanya tidak pernah kita dengar. Bahasanya tidak pernah kita dengar. Tidak bisa kita beriman kepada Allah. Apalagi menyembah Allah, tidak bisa. Makanya pada surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat 12 itu kan diceritakan oleh Allah dan Rasul. Jika Allah saja yang kamu taati atau yang kamu sujudi atau yang kamu sembah, pasti kamu akan kafir. Tetapi jika Allah itu kamu syarikatkan Dia, kamu duakan Dia dengan siapa? Tentu dengan Rasulullah. Pastilah kamu akan beriman. Kenapa sedemikian? Karena suara Allah tidak nyata, kata Allah tidak nyata, bahasa Allah tidak nyata, perbuatan Allah tidak nyata. Mereka nyata pada Muhammad. Makanya kita percaya kepada Allah. Sebenarnya bukan kepada Allah. Percaya dengan Allah. Kenapa bahasanya seperti itu? Kalau kepada Allah tidak bisa. Tapi yang dengan Allah itu Muhammad bisa. Ah itu saudaraku. Itu surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayat 12. Jika Allah saja yang kamu sembah, pastilah kamu akan kafir, akan mengingkari, akan menolak. Tapi jika Allah kamu syarikatkan, kamu sekutukan dengan Muhammad, pastilah kamu akan beriman. Percaya. Itulah makanya kenapa beliau dikatakan wujud serta Allah. Nah, pada YouTube saya, ada salah seorang saudara kita bertanya, Pak Abu Fikri, kalau kita katakan
Muhammad itu wujud serta Allah, apa tidak sama nanti dengan Isa ibnu Maryam? Sebagaimana pandangan saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani. Saya katakan tidak sama. Kalau Isa ibnu Maryam itu termasuk diri kita yang sebenarnya diri. Sebenarnya adalah wujud serta Muhammad. Bukan wujud serta Allah, wujud serta Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hingga ke kita sekarang. Menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Muhammad. Nah, bagaimana cara kita memperbuat perbuatan Muhammad? Yaitu dengan cara bersifat dengan sifat beliau. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya percaya. Ya. Sidik artinya percaya. Amanah artinya sidik artinya benar. Amanah artinya percaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdik lagi bijaksana. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah inilah akar daripada suara beliau. Akar daripada kata beliau. Akar daripada perbuatan beliau. Beliau siapa? Beliau Muhammad tadi. Makanya tidak mungkin kita meniru suara Muhammad. Kata Muhammad, perbuatan Muhammad. Tidak mungkin. Makanya dalam kalimat itu berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul, artinya di dalam Rasul itu ada sifat. Itu contoh yang baik bagi kita. Jadi sifatnya itu dicontoh. Sebenarnya tidak perlu dicontoh lagi karena sifat itu ada pada diri kita masing-masing. Tinggal membangkitkan, tinggal menumbuhkan. Itulah tugas beliau. Hadir di muka bumi ini bersama-sama sahabatnya waktu itu untuk membangkitkan keberadaan sifat itu. Yang sifat itu disebut dengan nama lain adalah akhlak. Innama bu'ithu liutamia makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku dibangkitkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa Quraisy kecuali untuk membangkitkan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sifat tadi saudara. Biar tumbuh suara, biar tumbuh kata, biar tumbuh perbuatan seperti perbuatan beliau. Tapi versi daerah bangsa kita masing-masing. Tidak semestinya seperti versi beliau sewaktu itu jadi orang Arab. Nah itu. Jadi dari Adam sampai Isa sampai kita hari ini, itu adalah wujud serta Muhammad. Itu yang dituntut, itu yang dikehendaki. Nah, kalau beliau Muhammad, itu wujud serta Allah. Akan beda itu Isa ibnu Maryam dengan beliau. Kalau Isa ibnu Maryam itu adalah wujud serta Muhammad, Muhammad adalah wujud serta Allah. Kan beda. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu guru besarnya mereka bukan Allah. Tetapi Muhammad. Yang waktu itu dia bernama dengan nama Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan beliau itu Ahmad bukan Muhammad. Karena Nabi Isa bertemu dengan beliau adalah di saat beliau sedang bernama Ahmad. Kalau dia sudah zahir ke dunia, bertubuh, berbadan, berjasa seperti kita. Ana batsarum mitlukum. Aku adalah manusia seperti kamu juga. Nah, Muhammad namanya. Tapi seketika dia di dalam Baitullah, seketika dia menjadi guru daripada 124.313 aulia dan anbiya, namanya Ahmad. Itu sebabnya berkata Isa ibnu Maryam, akan datang sesudahku seorang Rasul, namanya Ahmad. Seorang Rasul artinya seorang yang melahirkan Rasul-Rasul. Dari Adam sampai Isa dan Rasul-Rasul yang lainnya. Nabi-Nabi yang lainnya, para wali yang lainnya. Nah, waktu itulah beliau, Muhammad tadi, Ahmad tadi, bernama dengan nama Syaidul Mursalin. Syaidul Mursalin itu artinya syait, tuan besarnya para Rasul. Guru besarnya para Rasul. Kenapa
124.313 orang aulia, anbiya, para rasul ini berguru kepada Muhammad, karena tidak mungkin mereka bisa berguru kepada Allah. Karena yang tahu Allah itu hanya Muhammad. Karena Muhammad itulah nurnya Allah. Sedangkan Nabi Adam sampai Nabi Isa dan para nabi-nabi yang lainnya adalah nurnya Muhammad. Termasuk kita, nur Muhammad. Makanya Nabi Musa di Bukit Tursina tidak bertemu Allah. Walaupun di situ dia mengatakan, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, wahai Musa. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Di dalam sholat yang kamu ingat adalah aku. Itu ungkapan beliau kepada Musa waktu itu. Nanti saudara lihat tuh pada surat Toha ayat 14. Surat nomor 20. Jadi kita jangan tertipu, terbuai dengan kalimat ini. Mentang dia mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah, kita kira dia Allah. Tidak. Allah itu kan nama. Nama daripada zat yang maha agung. Tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berbahasa. Sedangkan waktu itu dia bersuara, berkata, berbentuk dan berupa. Makanya Musa disuruh beliau itu mengingat beliau sewaktu sholat. Tinggal kita yang berpikir, benarkah itu Allah? Jawabnya bukan. Tetapi kalau wujud serta Allah, dia bernama dengan nama Ahmad pada waktu itu, benar. Yang mengatakan Innani anallah itu adalah beliau, wujud serta Allah tadi. Nah itu saudara. Nah jadi beliau inilah yang dibangkitkan oleh Allah di tengah-tengah kaum yang umi, ya, di tengah kaum yang umi yaitu bangsa Quraisy. Tugasnya adalah untuk mengajarkan kepada mereka tentang ayatnya Allah. Artinya memperkenalkan kepada kaum Quraisy itu tentang siapa diri beliau sebenarnya diri. Itu. Nah kemudian tugas yang kedua daripada beliau, wa yuzakihim. Nah tugas beliau tadi, tugas Rasulullah tadi, yaitu mensucikan mereka. Bukan mensucikan artinya mencuci badannya, memandikannya, bukan begitu. Ya mensucikan mereka itu dengan mengajarkan ajaran-ajaran tentang siapa Allah, siapa Rasul. Siapa Rasul, siapa diri kita sebenarnya. Kan itu yang diajarkan. Barulah diajarkan mana itu Baitullah hakikat, mana itu tempat kita. Nah, barulah diajarkan dari mana sedang di mana hendak mana kita. Nah, sekian banyak pelajaran yang Allah dan Rasul berikan kepada mereka pada waktu itu melalui Muhammad tadi. Itu kan dalam rangka mensucikan diri, membersihkan diri. Nah, barulah dikenalkan inilah tempat kita dulu. Negerinya negeri Bakah, namanya Baitullah. Disinilah kita berasal dulu. Disinilah kita bertemu dulu. Aku duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Kamu ada di depan aku, Ibrahim yang memimpin kamu. Semua kamu sujud kepada Allah, tapi di depan aku. Semua kamu menyaksikan Allah, tapi tidak nyata Allah, tapi aku yang kamu nyatakan. Makanya kamu bersyahadat. Ditunjukkan oleh beliau. Makanya kalian bersyahadataini. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi yang aku saksikan pada waktu itu tidak Allah, melainkan Muhammad. Itu kisahnya saudara-saudaraku, kata beliau waktu itu. Nah, hendaklah kita setelah lahir ke dunia ini, kita ingat kembali tempat itu. Nah, kalau ingat kembali tempat itu tentu dengan ingatan, dengan rasa, dengan kesadaran. Nah, inilah processing sholat. Itu yang diajarkan oleh beliau. Supaya kita kembali ke tempat semula, yaitu Baitullah hakikat. Karena tidak mungkin kita hadir di Baitullah hakikat, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui beliau memerintahkan Ibrahim menegakkan tanda Baitullah, itulah Ka'bah.
Nah, barulah beliau mengajarkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Bukan ikut ke kuburanku, ikut aku yang ada dalam tubuh ini. Kemana? Ke Baitullah Hakikat. Ke tempat aku dulu bertemu dengan kamu, yang kamu sujud kepada Allah yang nyata adalah aku. Ke situ aku ajak kamu. Tapi karena tidak mungkin, cukuplah kepada tandanya saja, yaitu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail pada waktu itu. Karena itulah tandanya Baitullah. Nah, kalau kamu bertemu dengan Ka'bah, hukumnya sama dengan bertemu dengan Baitullah Hakikat. Kalau kamu bertemu dengan Baitullah Hakikat, hukumnya sama dengan bertemu dengan aku. Kalau kamu bertemu dengan aku, hukumnya sama bertemu dengan Allah pada saat itu, saudara. Itu yang diajarkan oleh beliau. Cara beliau membersihkan dada yang ada pada sahabat-sahabatnya waktu itu. Makanya beliau berdakwah, menyeru, menghimbau semua kaum Quraisy untuk ikut beliau supaya disucikan dadanya itu, dibersihkan dirinya itu dengan sholat. Nah, ini yang dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar itu. Kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam. Kan rangka mensucikan tadi. Jadi tidak bisa kita bacakan saja bahwa tugas beliau yang pertama adalah mengajarkan siapa diri beliau. Yang kedua adalah mensucikan mereka. Bagaimana caranya mensucikan? Alhamdulillah kita diajarkan, disampaikan oleh orang tua kita. Cara mensucikan diri adalah begini, begini, begini. Yang mensucikannya bukan kita, tetapi beliau. Wujud serta Allah tadi. Di mana? Di tempat yang ditunjukkan kepada kita. Yaitu Baitullah Hakikat. Tetapi tidak mungkin, jadilah Ka'bah saja sebagai tanda Baitullah. Di situ kita melaksanakan tugas pensucian diri ini, saudara. Kalau kita mau disucikan, kalau tidak mau ya apa boleh buat, silakan. Mau kotor-kotoran sampai mati, silakan. Tidak akan kembali Anda. Gitu. Nah, itu tugas beliau. Kemudian tugas beliau yang lain lagi, yaitu wa yu'alimuhumul kitab. Nah, tugas beliau yang ketiga itu adalah yang mengajarkan kitab kepada mereka. Jadi Muhammad Rasulullah ini mengajarkan kitab kepada kaum Quraisy waktu itu. Mengajarkan kitab. Oleh karena kita lemah dalam berpikir, akal kita lemah dalam bekerja, kita kira beliau mengajarkan kitab buku. Kita kira beliau mengajarkan kitab buku. Yaitu Mushaf Utsman yang hari ini kita pegang. Padahal bukan itu yang diajarkan beliau. Ya, pertama kali beliau kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang kedua, buku itu sendiri belum ada pada saat itu. Makanya berkali-kali saya sampaikan bahwa suara daripada wahyu, kata daripada wahyu adalah yang alam dada beliau, itu kan ditulis. Di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun kering, kulit-kulit hewan. Waktu itu belum ada jusnya, belum ada nama surat, belum ada ayatnya. Apalagi buku, jauh. Nah, itu tahun 40 Hijriah dibuat di era zaman Utsman bin Affan. Jadi mengajarkan ayat-ayat di sini ayat apa? Ya, mengajarkan ayat yang ada dalam dada sahabat pada waktu itu. Ayat yang ada dalam dada kita masing-masing pada saat ini. Kan sering saya katakan, seketika beliau berkata, zalikal kitab, sedemikian itu kitab, la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan pada kitab ini, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kajinya sudah saya sampaikan pada video yang lalu. Nah, seketika beliau berkata zalikal kitab, sahabat langsung menangkap dan bertanya, ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Kenapa sahabat bertanya?
Karena sahabat tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu bawa buku, tidak pernah. Ya untuk apa dia buku? Dia baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Ngapain bawa buku? Nah, dijawablah oleh beliau. Alkitabul Quran. Kitab itu adalah bacaan. Tambah bingung sahabat. Karena beliau ini tidak pernah baca. Tidak bisa baca. Maka langsunglah sahabat menanya kepada inti persoalan. Ya Rasulullah, mahwal Quran. Barulah dijawab oleh beliau. Yang jawaban itu kan ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fi suduril laziyatul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itulah Quran. Quran itulah ayat yang ada dalam dada kamu. Ayat yang ada dalam dada kamu. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang-orang zalim. Orang zalim itu adalah manusia kita masing-masing yang dia bersifat dengan sifat yang 17. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ya, yang 4 digabung memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah orang zalim. Orang zalim yang akan mendustakan ayatnya beliau, ayatnya Rasul dalam dada. Kalau Rasul bukan ayatnya Rasul, tapi ayatnya Allah beliau. Kita adalah ayatnya Rasul, Rasul adalah ayatnya Allah. Makanya pada surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi, kan dijelaskan. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu, yang dibangkitkan itu, yang di tengah-tengah kaum Quraisy itu, tugasnya yang pertama adalah mengajarkan tentang ayatnya Allah. Siapa ayat Allah? Tentu beliau memperkenalkan dirinya sendiri kepada kaumnya waktu itu. Ya beliau itu ayat Allah. Kalau kita bukan ayat Allah, tapi ayatnya Rasul. Harus jelas itu. Itu saudara. Jadi yang diajarkan oleh beliau pada saat itu adalah masalah ayat. Masalah ruh. Masalah diri kita yang sebenarnya diri. Makanya banyak orang berkata, itu hadisnya palsu. Bahkan mungkar macam-macam. Yang bunyinya sebagai berikut. Awaludin ma'rifatullah. Pertama kali beragama, kamu kenal dulu Allah. Apakah benar nih Rasulullah berkata? Jawabnya benar Rasulullah berkata. Melalui hamba-hamba yang soleh di era-era tasawuf itu mulai berkembang. Yang mereka merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Ali yang mengatakan kata itu. Pertama kali kamu mengenal agama ini, pendirian ini. Kamu kenal Allah dulu. Terlalu besar volumenya untuk mengenal Allah. Maka diperkecil volume itu. Jadilah dia man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti kenal siapa Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, pasti dia mengenal siapa Allah. Dan dia akan kenal kepada agama, ad-din atau pendirian itu. Karena dia ada di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu, pendirian itu, selamat itu ada di sisi Allah. Apa dianya Islam? Islam itu titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad, wajib pada kita sifat. Kenapa wajib? Karena kita turunan Muhammad. Apa itu titahnya? Ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai mukmin, hai ruh, hai diri kami sebenarnya diri. Bertakwalah kamu.
artinya bersifatlah kamu dengan sifat Muhammad. Dengan sebenar-benar takwa, artinya kamu sholat di tempat itu. Itulah negeri selamat. Jangan sampai Israel kematian mendatangi kamu, sedangkan kamu belum kenal kaji ini, belum kenal negeri ini, belum mengamalkan paham ini. Jangan sampai. Dengan apa kita bisa melaksanakan sholat? Dengan ingatan kita, dengan rasa kita, dengan kesadaran kita. Dari mana tumbuhnya ingatan? Dari mana tumbuhnya rasa kesadaran tadi? Dari sifat yang 4. Makanya sifat itu wajib pada kita. Itu. Nah, kembali kita kepada cerita yang dulu. Tentang struktur lapisan diri kita. Lapisan yang pertama itulah tubuh, badan, jasad. Ini. Lapisan yang kedua jiwa. Itulah an-nasu. Itulah insan. Itulah yang memiliki sifat yang 17 tadi. Lapisan yang 3 adalah ruh. Nah, itu. Lapisan yang keempat, rasa. Rasa itu dalam pelajaran kita adalah sorga neraka. Ingat, bukan sorga dan neraka, tapi sorga neraka. Rasa enak, rasa tidak enak. Rasa bahagia, rasa sengsara. Rasa selamat, rasa menderita. Tergantung dengan kita, mau pilih yang mana. Itu rasa. Nah, rasa ini muncul dari mana? Dari sifat. Dari beliau. Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Sifat ini muncul dari mana? Dari Ahmad. Ahmad itu muncul dari mana? Ahmad itu muncul daripada hidup. Hidup itulah Allah. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak berujung, tidak bertepi. Itu beliau. Nah, jadi kajian kita ini tidak bisa sembarangan kita menyampaikan dan menerimanya juga. Tapi wajib kita telaah, kita pelajari dulu. Jadi kalimah yang mengatakan yu'alimul kitab itu tadi, itu mengajarkan kepada kita tentang kitab. Nah itu. Apa itu kitab? Nah, itu tadi. Kitab itu bukan bacaan, bukan tulisan, bukan buku. Kitab itu asalnya. Quran itu pengembangannya, ayat adalah keberadaannya. Itu adalah diri kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya pasti kenal Allah. Pasti dia akan tahu apa itu agama atau pendirian. Itu saudara. Kemudian lanjutan daripada ayat tadi, wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah. Nah, apa itu hikmah? Nah, hikmah ini ada pada surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu dia. Wahai Sin, demi Quran yang mengandung hikmah. Wahai Sin, demi Quran. Quran itu beliau. Beliaulah yang mengandung hikmah ini. Artinya, hikmah itu anak beliau. Yang beliau kandung. Siapa dia? Itu ruh. Itu diri kita yang sebenarnya diri. Itulah hikmah. Yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat. Dia adalah turun Muhammad, bersifat dan sifat Muhammad. Itulah hikmah. Makanya, udhuhub bil hikmah. Serulah mereka itu dengan hikmah. Serulah mereka itu dengan ruh yang bersifat dan sifat Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Jangan dengan hawa nafsu. Makanya ceramah kita, tausiah kita, khutbah kita tidak pakai marah-marahan, tidak pakai gunjing-gunjingan, tidak pakai apa lagi tuh, poles-polesan. Sehingga kita menjadikan kajian ini bagus, tapi dengan cara mengupat, menggunjing, menceritakan aib orang, tidak begitu. Dalam kajian hikmah itu begitu, saudara. Jauh daripada hal-hal yang terlarang.
Jadi yu'alimul kitab wal hikmah itu artinya begitu. Kitab itu kita juga, itulah wujudnya. Hikmah itu kita juga, itulah turunannya yang dikandung oleh beliau. Makanya kalimatnya berbunyi, Yasin, wahai Sin. Nah, ya itu artinya wahai. Sin itu beliau. Wal Quran, wa itu kata sumpah. Wa qasami namanya. Wow sumpah. Aku bersumpah. Ya, demi Quran. Nah, itu menunjukkan beliau. Yang mengandung. Quran itu mengandung. Ada yang dia kandung. Di dalamnya itu ada yang dikandung. Apa itu? Hikmah. Siapa hikmah? Hikmah itu kita. Kita yang mana? Kita turunan beliau. Yang bersifat yang sifat yang empat. Makanya kita diperintah berdakwah, menyuruh orang itu dengan hikmah. Yang bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan dengan hawa nafsu dunia syaitan, tidak boleh. Wal mau'izah. Dengan keberanian. Ya harus berani. Karena kita tahu bahwa kita adalah turunan maharaja. Raja di raja. Turunan maharaja. Harus berani. Kan yang kita serukan saudara kita. Kaum kita yang ada dada mereka masing-masing. Kenapa takut? Oh nanti mereka begini-begini. Itu kehendak mereka. Kehendak Allah dan Rasul kan beda. Masa iya kita bekerja dengan Allah dan Rasul? Bukan kepada Allah dan Rasul ya. Kita bekerja dengan Allah dan Rasul. Tiba-tiba kita teraniaya. Tidak mungkin. Tapi ada itu Pak Abu Fikri. Para Nabi dan Rasul teraniaya bahkan dibunuh. Nah yang dibunuh oleh mereka kan tubuhnya. Bukan isi dalam tubuh. Isi dalam tubuh, kalau memang tubuhnya dianiaya, dia akan kembali kepada Tuhan. Artinya selesai tugasnya. Tentu dilanjutkan oleh generasi yang lain. Apa persoalannya? Nah, kalau kita tidak mau menyampaikan kebenaran, atau belum berani menyampaikan kebenaran, boleh. Tapi dalam artian strategis. Untuk strategis boleh. Untuk strateginya boleh. Tapi bukan begitu selamanya. Kita harus sampaikan kebenaran itu, walaupun pahit. Tapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Allah dan Rasul yang alam dada kita masing-masing. Sampaikan. Makanya kalimahnya berbunyi, Balighu anni walau haya. Balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah daripada aku. Itu Rasul yang ngomong, sampaikan daripada aku. Apa yang daripada aku? Satu ayat, yaitu ruh. Itu hikmah yang bersifat dia dengan sifat Muhammad. Itu sampaikan. Dengan itu kamu menyampaikan. Dan harus berani dengan izah. Jangan takut. Maka dikatakan pada surah Al-Baqarah kan. Apa kalimatnya? Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajah Masjidil Haram. Apa lanjutannya? Li'ala ala nasi. Jangan sampai manusia punya dalih atas kamu. Punya alasan untuk menguasai kamu. Oleh karena itu, takutlah kamu kepadaku. Fakhshawni wala takhshawhum. Takutlah kamu kepadaku dan jangan kamu takut kepada mereka. Liutima ni'mati alaikum. La'alakum tahtadun. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Artinya menyampaikan kebenaran ini. Takutlah kepada aku. Supaya aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Tidak mungkin kita takut. Buktinya kita tidak pernah ikuti kata Allah, kata Rasul. Permintaan Allah, permintaan Rasul. Kita ikuti permintaan hawa nafsu dunia setan. Nah itu dia. Tidak takut kepada Allah dan Rasul, tapi takut kepada hawa nafsu dunia setan. Jadi ceritanya bukan keluar ke dalam, saudara. Lagi-lagi ke dalam. Kalau keluar itu memang ada orang-orang yang berurusan dengan orang luar. Itu pun Allah juga menciptakannya dan tidak boleh kita salahkan. Kita bersyukur dikerjakan oleh Allah di dalam kantor. Kantornya Allah dan Rasul. Mereka bekerja juga di luar kantor. Tujuannya sama, untuk menegakkan kebenaran Allah dan Rasul juga. Walaupun stratanya
posisinya berbeda antara kita dengan mereka. Di mana perbedaannya? Kalau kita mengurus yang dalam diri, membekali mereka. Kalau mereka mengurus yang di luar diri, berdasarkan pemahaman yang ada dalam hati mereka masing-masing. Kesimpulan akhirnya bagaimana? Kalau mereka ada di surga, kalau kita tidak di surga, tetapi di Baitullah hakikat, itu asalnya kita, ke situ kita kembali. Ini mestinya, semestinya. Tapi belum tentu kita seperti itu, saudara. Makanya kita harus berjuang. Jadi surga itu sebenarnya tempat transit bagi orang-orang ahli Baitullah. Bukan tujuan. Tujuan mereka adalah Baitullah hakikat. Karena kiamat belum, pengadilan belum, maka mereka berada di surga dulu. Nah, nantinya baru mereka diantarkan ke Baitullah. Nah, bagi mereka yang bekerja di luar, ada kemungkinan mereka tinggal di surga, ada kemungkinan mereka di Baitullah. Itu tidak bisa kita atur. Itu Allah dan Rasul mengaturnya. Makanya kita tidak boleh merasa besar, merasa benar, merasa tinggi daripada mereka. Sesungguhnya perjuangan mereka sebenarnya berat. Karena dia mengurus manusia, berat. Tapi lebih berat lagi urusan kita mengurus diri sendiri. Karena mengurus diri itulah sangat berat. Maka ada adu karena nafsu kalati baina jambaika. Musuh yang besar, yang berat, yang perlu kamu lawan adalah musuh yang ada pada tubuhmu. Itu sebangsa hawa nafsu dunia syaitan. Itu dulu kita urus. Kalau ini sudah kita kuasai, kita urus, baru kita bisa mengurus orang lain. Maka saya katakan, tidak semuanya mereka itu bekerja di luar kantor Allah dan Rasul. Tidak sama jabatannya dengan kita di akhirat nanti. Belum tentu. Boleh jadi mereka itu sudah selesai kajian dirinya, baru mereka keluar. Walaupun mungkin mereka tidak seperguruan dengan kita. Kan namanya pengajian itu kan ada namanya. Kan ada gurunya. Bisa jadi dia mengaji kepada nama yang beda dengan kita. Guru yang beda dengan kita. Tapi maha guru kan Muhammad juga. Yang di atas maha guru kan Allah juga. Kita tidak tahu. Itu saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah dia diutus oleh Allah, bukan diutus ya, dibangkitkan oleh Allah di tengah kaum Quraisy, tujuannya mengajarkan tentang ayatnya Allah, itu adalah Muhammad, ya. Kemudian mengajarkan tentang kitab, kemudian mengajarkan tentang hikmah, kemudian wa in kanu min qabli lafi dolalim mubin. Wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Sebenarnya sebelum dia dibangkitkan, kamu semua itu adalah pada posisi kesesatan yang nyata. Artinya belum kenal Allah, belum kenal beliau. Belum kenal kitab atau diri kita, dan belum kenal tentang strategi perjuangan kita itu dengan hikmah tadi. Nah, makanya beliau datang dan didatangkan oleh Allah, dibangkitkan supaya kita tidak lagi sesat. Jelas siapa itu Allah, siapa itu Muhammad, siapa diri kita sebelah diri. Apa misi kita, apa perjuangan kita, apa arahan kita. Dan apa harapan kita terhadap diri, keluarga, dan kaum kerabat semuanya. Menuju jalan selamat. Walaupun rintangannya banyak, hambatannya banyak, halangannya banyak. Bahkan berperang-perang kita. Itulah kisah beliau. Nah, beliau itulah Rasulullah. Utusan Allah. Nah, kalau sahabat dulu bisa percaya kepada beliau. Karena sahabat bertemu langsung dengan beliau. Kalau kita bagaimana? Tidak bisa ketemu dengan beliau. Kalau bukan di alam hakikat. Itu pun berhakikat. Makanya tauhid keesaan Allah. Nyata ada pada Muhammad, hakikat pada kita. Jadi tauhid itu keesaan Allah, nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Kita berhakikat kepada Muhammad menuju Allah. Itu saudara ceritanya.
Jadi Rasulullah itu adalah beliau. Tapi Rasul beliau siapa? Rasul beliau itu adalah kita. Kita ini adalah Rasul beliau. Kita yang mana? Kita turunan beliau. Yang bernama dengan nama mukmin tadi. Itulah ruh. Itulah diri kita sebenarnya diri. Itulah Rasul daripada Rasul. Kita hanya percaya kepada dia ini. Tidak bisa percaya kepada beliau. Karena tidak ketemu. Apalagi Allah. Itu. Makanya seketika kita ingin beriman kepada Allah, tidak bisa. Harus beriman kepada Rasul, pada beliau. Tidak bisa juga, harus beriman kepada nabinya. Ternyata nabinya pun sudah terkubur di Madinah. Kemana kita mau cari? Rupanya beliau juga yang mengatakan. Apa bunyinya? Itu surah Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan. Ia ada pada kamu. Ada dalam kamu. Nah begitu. Musaddiqul lima ma'akum. Dia memperbaiki apa yang ada beserta kamu. Beserta ruh tadi apa yang ada? Ya tubuh, badan, jasad, di dalamnya adalah manusia. Itu diperbaiki oleh ruh. Jadi tubuh, badan, jasad, atau insan, atau manusia, atau jiwa tadi, hendaklah dia beriman kepada ruh. Ruh yang diturunkan oleh Allah dan Rasul kepadanya. Makanya al-insan abdir ruh. Insan itu adalah hambanya ruh. Insan itu hambanya ruh. Bukan hamba Muhammad, bukan hamba Allah. Tetapi ruh adalah hambanya Muhammad. Muhammad adalah hambanya Allah. Kalau insan itu adalah utusan ruh. Nyata dianya. Kalau ruh adalah utusan Muhammad. Kalau Muhammad adalah utusan Allah. Kan jelas kedudukannya itu. Strukturnya pas. Maka dia katakan, wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepadanya. Dia ada pada kamu dan kami yang menurunkannya. Yang dimaksudkan itu adalah ruh. Dia diturunkan. Bahasa lainnya dia diutus. Dia adalah Rasul. Rasulnya Rasul, utusannya utusan. Itu yang disebut dengan beriman dengan Rasul. Bukan beriman kepada Rasul atau iman dengan Rasul, tidak. Tapi beriman dengan Rasul. Percaya kepada Rasul yang diutus oleh Rasul. Itu adalah ruh. Itu yang dimaksud dengan wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan. Ia ada pada kamu. Itu ruh. Kenapa? Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Makanya manusia, an-nasu, jiwa, yang wujudnya adalah ini. Diperintah beriman kepada dia ini. Karena insan itu adalah abdir ruh. Ruh itu adalah Tuhannya insan, saudara. Kan ironis kalau Tuhannya insan menjadi budak insan. Ya. Abdi menjadikan tuannya itu abdi. Makanya Allah dan Rasul itu turun ke alam semesta ini menjelaskan itu. Jangan sampai Tuhan dibudak oleh hambanya. Jangan sampai ruh dijadikan kacung oleh tubuhnya. Jangan. Strukturnya tidak begitu. Di atas tubuh atau manusia tadi adalah ruh, di atas ruh adalah Muhammad, di atas Muhammad adalah Allah. Itu yang benar. Tidak enak. Di atas manusia adalah ruh, ternyata ruh di bawah manusia. Tidak bagus, tidak indah, tidak nyaman, tidak enak. Jadi, di atas insan adalah ruh. Di atas ruh adalah Muhammad, di atas Muhammad adalah Allah. Itu baru benar. Nah, maka berkatalah dia, wa aminu bima anzaltu. Musaddiqul lima ma'akum. Berimanlah kamu wahai manusia dengan yang aku turunkan, ia ada pada kamu. Dengan yang aku utus, ia ada pada kamu. Kerjanya adalah memperbaiki diri kamu wahai manusia.
Jadi Allah dan Rasul itu beserta ruh mengajak manusia ini berbicara. Itu maksudnya, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi, wala takunu awalan kafirun bih. Wahai manusia, janganlah kamu pertama kali mendustakan ruh itu. Karena ruh itulah turunan Muhammad. Karena ruh itulah Rasulnya Muhammad. Karena ruh itulah Tuhannya kamu. Atau Tuhan besarnya kamu. Jangan kamu mendustakannya, wahai manusia. Jadi manusia ini kan tidak punya panca indera ini. Tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya perasaan, tidak punya pemikiran. Tapi kalau sudah dimasuki ruh, dia punya segala-galanya. Nah, seketika itu maka dia jadi ancaman bagi ruh. Maka ruh harus kalahkan dia, harus kuasai dia, bentuk dia kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah dia dimasuki oleh ruh, dia tidak punya panca indera, tidak punya perasaan, tidak punya pemikiran, dimasuki oleh ruh, tahu-taunya ruh yang dikuasainya. Ruh dibajaknya. Jadilah tubuh ini seperti kabau jalang, sapi liar atau sapi gila. Itu yang terjadi, saudara. Nah, begitu. Jadi, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari tadi. Jadi bagaimanakah tabiat manusia ini mengingkari ruh? Disambunglah ayatnya dengan ayat walatastaru bi ayati samanan qalila. Wa iyaya fatakun. Janganlah kamu jual ruh itu. Karena dia adalah Rasulnya aku, kebenaran datang daripada aku. Dengan uang yang murah, harga yang murah. Itu bahasa itu kepada manusia, saudara. Karena manusia ini karena menurutkan hawa nafsu yang ada pada dirinya, kebenaran itu dia tutup. Ditutupnya kebenaran itu. Jelas itu salah. Nah, ruh ini mengatakan disalah, ditutupnya, ditekannya. Akhirnya apa? Akhirnya ruh kalah. Maka manusia menerima apa yang dikehendaki. Harta, tahta, jabatan, wanita, dan sebagainya. Gara-gara harta, tahta, jabatan, wanita, dan sebagainya tadi, ruh tadi dia jual. Dia tukar. Dia tutupi kebenaran itu. Makanya di akhir ayat yang saya bacakan tadi, wala tabisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Kamu tekan yang hak itu. Kamu tutup yang hak itu. Kamu ganti dengan yang batil. Sedangkan kamu tahu. Itu kalimat itu kepada manusia, saudara. Jadi benar manusia itu, an-nasu itu, jiwa itu tidak saya ulang lagi ya, tidak berpanca indera itu benar. Tidak bertelinga, tidak berpendengaran, tidak berpenglihatan, tidak berperasaan, tidak berpikiran. Tapi setelah dia dimasuk ke ruh, dia lahir. Seperti bertelinga, seperti dia mendengar, seperti melihat, seperti berasa, seperti berpikir. Dia lahir. Buktinya ruh bisa dikuasainya. Nah, inilah perperangan yang paling berat yang harus kita pahami. Maka kembali tadi, ruh itulah Rasul-Rasul. Utusan daripada utusan. Muhammad itu utusan Allah. Ruh itu utusan Muhammad kepada manusia. Kepada tubuh badan jasad yang dalamnya ada roh rehan, rahmani, jasmani, idafi, atau an-nasu, atau insan tadi, yang bersifat dengan 17 sifat. Supaya ini diperbaiki, dibenahi, supaya dia baik. Karena ya hawa nafsu dunia syaitan itu tidak bisa dibunuh. Bahkan tidak boleh dibunuh, karena dia adalah potensi. Potensi bagi kita, untuk perjuangan kita menuju Allah dan Rasul. Tapi dia diperbaiki. Nah, yang dibunuh itu adalah kehendaknya, bukan dianya, kehendaknya. Dialihkan kepada kehendak Allah dan Rasul. Yaitu menjelma menjadi sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah. Itu mestinya. Jadi apakah ada Pak Abu Fikri ayat yang menjelaskan bahwa ruh itu adalah Rasulnya Muhammad, utusannya Muhammad? Ada. Itu surat Al-Baqarah, surat nomor 2, yaitu ayat 151. Tugasnya sama dengan Muhammad. Nah, mari kita coba menyampaikan atau membacanya.
Maaf kalau saya salah membacanya. Anda yang lebih ahli memahami bacaan saya itu. Karena Anda qori, saya bukan. Anda hafiz, saya bukan. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh qori. Saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh hafiz atas pelajaran orang tua kita. Baik. Bunyinya begini. Kama arsalna fikum. Kama arsalna. Sebagaimana kami. Kan jelas ini. Sebagaimana kami. Kami itu Allah dan Muhammad. Allah dan Rasul. Fikum. Di dalam kamu itu. Sebagaimana kami telah mengutus di dalam kamu itu. Fikum. Rasulah. Seorang Rasul. Seorang Rasul juga. Dia menunjuk pada ruh. Menunjuk pada mukmin. Dia menunjuk pada diri kita yang sebenarnya diri. Jadi kama arsalna fikum rasulam minkum. Jadi Rasul ini, ruh ini, mukmin ini ternyata bagian daripada tubuh badan jasad, bagian daripada manusia, an-nasu, jiwa. Kenapa? Mereka satu turunan sebenarnya. Nanti kita ceritakan. Apa tugas Rasul? Yang tugas Rasul tadi sama. Yatlu alaihim ayatina. Menjelaskan Rasul itu tentang ayat kami. Ayat Allah itu Muhammad. Ayat Muhammad adalah dia, Rasul itu. Kan bisa kita bedakan. Kalau tadi ayatihi. Rasul yang dibangkitkan ini menjelaskan kepada kaum Quraisy, kepada kita semua, tentang ayatnya Allah. Nah di ayat ini lain lagi. Bukan ayatihi, tapi ayatina. Ayat kami. Ayat Allah dan Rasul. Ayat Allah dan Rasul itu adalah ruh tadi. Sama persis kalimatnya. Yatlu alaihim ayatina. Menjelaskan kepada mereka manusia itu tentang ayat kami. Ayat Allah dan Rasul itu adalah ruh maksudnya. Mukmin tadi, diri kita itu tadi. Tugasnya sama. Wa yuzakikum. Salah. Kalau tadi yang ayat yang tadi surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakikum, mensucikan kamu. Mensucikan kamu itu artinya ya sama. Ruh tadi dia pergi ke Baitullah biar disucikan oleh Muhammad, sedangkan tubuh tadi pergi ke masjid syariat. Disucikan tubuhnya dengan cara berwudu dan mandi. Diajarkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Makanya wa yuzakikum. Kemudian wa yu'alimukumul kitab, mengajarkan kepada kamu itu tentang kitab. Jadi si manusia tadi diajarkan juga, diperkenalkan juga apa itu kitab. Artinya dia diajarkan tentang mengenal siapa itu ruh. Ruh itu asalnya adalah Quran, Quran itu asalnya kitab. Diajarkan. Kemudian wal hikmah, siapa itu hikmah? Tentu ruh tadi, tentu mukmin tadi, tentu turunan Muhammad tadi, tentu kita. Itu. Kemudian wa yu'alimukul malam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kamu wahai manusia sesuatu yang kamu tidak tahu menjadi tahu. Itu jadi. Jadi kalau ada kita melihat manusia itu tahu, mengerti, paham tentang suatu pengalaman, itu karena dia diajarkan oleh ruh. Ruh diajarkan oleh Muhammad, Muhammad diajarkan oleh Allah. Itu sebenarnya. Makanya berbeda antara ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu adalah produk berpikir. Pengetahuan itu adalah produk berpikir. Siapa yang berpikir? Ruh. Ruh itu yang berpikir. Ruh itu yang memproduk melalui manusia. Akan itu. Produk berpikir. Itu sebenarnya pengetahuan. Kalau ilmu, dia bukan produk berpikir. Kalau Rasul namanya wahyu. Kalau kita apakah wahyu juga? Tidak. Tetapi hidayah. Atau taufik. Tapi Pak Abu Fikri kami sering dengar. Wabila taufik wal hidayah. Apa itu artinya? Wabillahi taufik wal hidayah. Dan dengan Allah itulah taufik
Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan dengan Allah itulah taufik dan hidayah. Taufik itu adalah Muhammad, hidayah itu adalah petunjuk beliau kepada kita. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Tidak bisa. Beliau langsung menurunkan kepada kita kalau beliau mau menurunkan. Bagaimana kita mendapatkan taufik? Itulah pengetahuan. Kita harus banyak belajar. Setelah kita belajar baru diberikan hidayah atau petunjuk atau inspirasi. Nah, begitu rumit kita menyampaikan ini, saudara. Apalagi menangkapnya. Nah, inilah yang disebut dengan Rasul-Rasul. Utusan daripada utusan. Nah, kita hanya bisa percaya kepada utusan yang diutus oleh Rasul. Karena suara Allah, kata Allah, suara Rasul, kata Rasul, hanya ada di sini. Hanya ada pada dia. Tidak ada pada yang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa kalimahnya iman dengan Rasul-Rasul. Tidak iman dengan Rasul. Tidak. Tetapi iman dengan Rasul-Rasul. Nah, itu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa setanah air, kajian kita sore hari ini. Nah, ini sore ini, bukan malam. Nah, kenapa seperti itu Pak Abu? Ya karena kita sudah punya kesibukan siang. Berangkat jam 7, pulangnya jam 4, kadang-kadang jam 5 dari kampus. Nah, itu. Ngapain ke kampus? Belajar lagi. Ngapain kuliah lagi? Pada siapa? Kepada Allah dan Rasul, tapi melalui mereka, para dosen. Kadang-kadang bukan kita yang belajar, tapi kita menyampaikan suara Allah, suara Rasul kepada mereka. Artinya kita berdakwah di dunia akademisi. Kalau berdakwah kepada masyarakat awam kita sudah. Kepada masyarakat intelektual luar sudah. Sekarang kita masuk ke dunia kampus. Kita berdakwah kepada para mahasiswa sebagai cikal bakal tonggak Islam ke depan. Dan juga berdakwah kepada para dosen. Tapi ingat, dosen ya dosen, mahasiswa ya mahasiswa. Kita harus beretika kepada mereka sebagai dosen-dosen kita. Karena kita mahasiswa. Oh, berarti S3 ya Pak Abu Fikri? Tidak. S2? Tidak. S1? Iya. Makanya lucu saudaraku. Ketika saya masuk kuliah itu kan para mahasiswa kan hormat kepada saya itu. Dikiranya saya dosen. Dosen pun juga hormat. Dikiranya saya orang penting yang datang ke kampus. Ternyata saya adalah mahasiswa. Ternyata saya adalah murid mereka. Tapi tetap mereka memberikan hormat kepada kita. Kita pun lebih menghormati mereka. Kalau para mahasiswa itu ukuran anak bungsu saya loh. Umur saya 58 lah, masuk 59. Mereka umurnya 19-20. Ukuran anak bungsu saya. Bahkan dosen juga ada ukuran anak saya. Tapi itu bukanlah suatu hal yang menjadikan kita berubah terhadap mereka. Tetap kita memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena kita berdakwah. Mengajak mereka kepada Allah dan Rasul. Jadi banyak cara saudara untuk berdakwah ini. Ada dakwah di lapangan. Ada dakwah di kantor, ada dakwah di masjid, ada dakwah di kampus. Kalau kita orang lapangan, kita orang pasar berdakwah ke kampus, kurang mendapat sambutan, kurang mendapat perhatian. Tapi kalau kita sudah berada di dalamnya, wah, mau tak mau, setiap diskusi-diskusi materi pelajaran kita ada di situ. Seandainya ada sesuatu yang mungkin tidak pas, ajaran Allah Rasul yang ada pada kitab Quran, kita bisa ngomong. Karena kita berada di dalam itu. Kalau tidak kayak gitu, tidak bisa. Makanya saya harus masuk kuliah lagi. Bukan mencari doktor, bukan mencari master, bukan mencari S1-nya. Bagi saya kan, ya untuk apa ya? Umur udah 59. Pegawai pun tidak. Apa yang harus saya cari? Kalau itu ada, alhamdulillah akan mendukung nama saya. Namanya dunia ini kan harus ada mukjizat. Harus ada kelebihan. Nah, dengan itu mungkin kita akan lebih dipandang, lebih dinilai, akan lebih diperhatikan oleh mereka. Karena kita sama dengan strata orang lain. Walaupun tanpa itu pun kita sudah diperhatikan orang. Gitu saudaraku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf
cerita tentang yang terakhir ini, tentang kuliah tadi, bukan untuk sebuah kebanggaan. Yang mau dibanggakan apa juga, enggak ada. Mau profesor juga pangkat saya ya begitu-begitulah. Doktor ya begitu-begitulah. Master juga begitu-begitulah. S1 juga begitu-begitulah. Dan juga bisa dipakai untuk pegawai, karena saya bukan pegawai. Tapi kalau pegawai Allah Rasul, ya 24 jam. Kantornya luas. Nah, yang diolah banyak. Mulai daripada dakwah, terapi, konseling, supranatural, dan macam-macam. Sehingga tidak bisa lagi bekerja, saudara. Tidak bisa lagi jahit, tidak bisa lagi dagang, macam-macam. Tidak bisa. Akhirnya fokus bekerja di sini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya, memaafkan saya, memberkati saya beserta keluarga kita semuanya dengan tugas-tugas mulia ini. Itu saja saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.